Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepaduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono, dan Wakil Ketua pada tokoh-tokoh pramuka dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka yang sampai saat ini masih diperingati. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu gugus depan. Gerakan Pramuka sebagai gerakan pendidikan kaum muda dalam melaksanakan tugasnya. Menyelenggarakan pendidikan kepramukaan dengan dukungan dan bimbingan anggota dewasa. Untuk menjalankan tugas tersebut, Gerakan Pramuka membentuk satuan organisasi, yaitu gugus depan dan kuartir, mulai dari tingkat ranting sampai dengan tingkat nasional. Gugus depan merupakan ujung tombak pembinaan kepramukaan. Di gugus depan, pembina pramuka melakukan pembinaan kepada peserta didiknya sesuai dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Untuk dapat melakukan pembinaan agar tercapai hasil yang diharapkan, seseorang pembina harus mendapatkan pembekalan yang memadai. Dan yang kedua, ada contoh tanda gugus depan dapat dilihat dari gambar di samping. Tanda gugus depan memuat nomor gugus depan di mana anggota pramuka itu bergabung, baik pada putra maupun putri, dipasang di lengan baju sebelah kanan, tepat di bawah tanda lokasi kuarcap. Untuk anggota putri, nomor gudepnya genap, dan untuk anggota putra, nomornya ganjil. Dan yang ketiga, adapun tujuan gugus depan atau gudep. Tujuannya adalah melaksanakan pendidikan kepramukaan yang pada hakikatnya bertujuan untuk 1. Membentuk sikap dan perilaku ke arah yang positif. 2. Menambah pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, menguasai keterampilan dan kecakapan. Sehingga para anggota gerakan pramuka menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Berwatak dan berbudi luhur, percaya kemampuan sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya, serta bersama bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Oke, next materi tentang kuartil. Di sini disebutkan bahwa kuartil adalah suatu badan pengelolaan gerakan pramuka yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada kuartil, satuan dan gugus depan dalam pengembangan gerakan pramuka untuk mencapai tujuannya. Jadi kuartil itu juga dibedakan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat nasional, biasanya disebut dengan Kuarnas atau kuartil nasional. Yang kedua yaitu tingkat provinsi atau yang biasa disebut sebagai Kuarda atau kuartil daerah. Yang ketiga yaitu tingkatan kabupaten atau kota yang biasa disebut sebagai Kuarcap atau kuartil cabang, dan yang terakhir adalah tingkat kecamatan atau yang sering disebut sebagai kuaran atau kuartil ranting. Kuartir dijalankan oleh pengurus yang biasanya itu disebut sebagai andalan. Nah, andalan ini dalam melaksanakan tugasnya itu biasanya dia dibantu oleh staf kuartil atau yang sering disebut karyawan gerakan pramuka. Nah, jadi kerjanya karyawan gerakan pramuka ini ya tetap diberi imbalan atau gaji. Dan dalam pengurusannya, kuartir di setiap jajarannya itu dibantu oleh majelis pembimbing. Majelis pembimbing ini biasanya yang membantu mengarahkan, membimbing, dan memberi bantuan biasanya, baik dari segi moral atau material. Dan tokoh yang terdapat di dalam majelis pembimbing ini biasanya tokoh pramuka yang pertama. Yang kedua biasanya bisa tokoh masyarakat, dan yang terakhir itu bisa menjadi orang tua peserta pendidik atau bisa dari orang tua peserta didik pramuka. Oke, selanjutnya Dewan Kerja. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega merupakan satuan organisasi yang diberi wewenang dan kepercayaan membantu kuartil dalam menyusun kebijakan dan pengelolaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega, putra dan putri dalam jajaran kuartil cabang dipilih oleh musyawarah penegak dan pandega, putra dan putri kuartil cabang kemudian dikukuhkan dan dilantik oleh ketua kuartil cabang.
Tujuan pembentukan Dewan Kerja. Dewan Kerja dibentuk dengan tujuan memberi kesempatan kepada pramuka penegak dan pramuka pandega untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam pengelolaan organisasi, pengembangan bakat kepemimpinan dalam rangka upaya pengembangan pribadi dan pengabdiannya kepada gerakan pramuka masyarakat, bangsa, dan negara. Selain tujuan pembentukan Dewan Pramuka, juga terdapat tugas pokok Dewan Kerja, fungsi Dewan Kerja, dan struktur organisasi Dewan Kerja. Majelis Bimbingan atau MABI adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial, serta konsultasi kepada gudeg, satuan, dan kuartir yang bersangkutan. Tugas pokok MABI adalah memberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, material, finansial, dan konsultasi kepada gudeg, satuan, dan kuartir yang bersangkutan. Adapun maksud dari kata-kata berikut yaitu kata-kata memberi bimbingan yang dimaksud di atas yaitu mengandung makna memberi arahan, saran, nasihat, dan dukungan moral. Yang kedua, kata-kata memberi bantuan yang dimaksud di atas mengandung makna membuka jalan, mengusahakan kesempatan, fasilitas, dana, serta memberi peluang agar gerakan pramuka mendapat akses untuk memperoleh bantuan dari pemerintah dan masyarakat. Kata-kata yang ketiga yaitu kata-kata konsultasi yang dimaksud di atas mengandung makna bahwa adapun fungsi majelis bimbingan atau MABI tadi adalah memberi bimbingan, bantuan konsultasi kepada gudeg, satuan, dan kuartir yang bersangkutan agar dapat yang pertama memecahkan masalah-masalah moral, mental, dan psikologis, yang kedua memecahkan masalah-masalah organisatoris termasuk meningkatkan jumlah dan mutu anggota gerakan pramuka. Yang ketiga, memecahkan masalah-masalah material termasuk usaha memperoleh fasilitas, dana, dan sarana. Yang keempat, menjalankan segenap usaha yang berkaitan dengan masalah-masalah finansial, terutama usaha untuk mengumpulkan dana agar dapat memperoleh subsidi dan pemberian lain dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang terakhir adalah menyampaikan aspirasi masyarakat untuk mengembangkan pendidikan gerakan pramuka. Yang terakhir adalah unsur-unsur MABI diantaranya pemerintah, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan orang tua peserta didik. Ketua-ketua dalam majelis pembimbing yang pertama yaitu Majelis Pembimbing Nasional atau Mabinas diketuai oleh Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, Majelis Pembimbing Daerah atau Mabida diketuai oleh Gubernur. Yang ketiga, Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicap diketuai oleh Bupati atau Wali Kota. Yang keempat, Majelis Pembimbing Ranting atau Mabiran diketuai oleh Camat atau Kepala Distrik. Yang kelima, Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka atau Mabisaka, dan gugus depan Mabigus diketuai oleh seorang ketua yang dipilih oleh dari antara anggota MABI yang bersangkutan atau dijabat oleh pemimpin tertinggi dan dari institusi, lembaga, tempat gugus depan dan satuan karya pramuka berpangkalan. Yang keenam, Majelis Pembimbing Satuan Komunitas Pramuka atau Mabisako diketuai tokoh yang dipilih oleh dari komunitas yang bersangkutan. Ketua-ketua MABI tersebut bertugas menyusun kepengurusan yang terdiri atas ketua, wakil,